Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa anak-anak ibu semuanya dalam pembelajaran PPKN pertemuan ketiga. Hari ini ibu masih berharap kepada kalian semuanya, kalian tetap sehat, tetap semangat, tidak putus asa, menjalani dengan sabar dan ikhlas keadaan seperti ini. Dan yang penting saat ini adalah kalian jangan keluar rumah dulu sebelum keadaan betul-betul stabil. Karena kita sudah melihat dan sudah mengamati bahwa keadaan sekarang ini masih belum stabil, masih tidak menentu. Baik anak-anak ibu, hari ini dengan segala semangat yang masih ada, baik dari ibu maupun dari kalian semuanya, kita akan belajar, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan materi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang BPUPK yang kedua. Pada pembahasan itu kita sudah melihat satu persatu sidang BPUPK yang kedua itu. Mulai tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Apa saja yang mereka lakukan dalam sidang itu? Apa saja yang mereka putuskan dalam sidang itu? Dan bagaimana sidang itu berlangsung dengan nyaman, penuh kekeluargaan, tidak ada satupun yang emosi di dalam mengikuti sidang dan memutuskan apa saja yang mereka diskusikan pada waktu itu. Jadi inilah yang harus kita teladani sebagai generasi penerus bangsa. Baiklah anak-anak ibu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat dulu kompetensi dasar hari ini. Yang pertama adalah anak ibu bisa mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, yang mendukung nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah kalian semuanya bisa menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah kalian semua bisa menjelaskan kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan indikatornya pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian semua anak-anak ibu membiasakan sikap bertanggung jawab setelah mempelajari persidangan PPKI. Sedangkan yang kedua adalah mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama pembentukan PPKI. Yang berikut kita akan lihat siapa saja, bagaimana keanggotaan PPKI ini dibentuk. Yang berikut tugas PPKI. Dan yang berikutnya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar sebelum disahkan. Baiklah anak-anak ibu, kita akan kupas satu persatu materi pembelajaran kita ya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK atau dikenal juga dengan Dokuritsu Jumbo Chosakai dibubarkan oleh Jepang. Kenapa dibubarkan? Karena BPUPK ini sudah menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang membentuk anggota PPKI atau yang dikenal juga dengan Dokuritsu Jumbo Inkai. Badan ini diresmikan oleh Jenderal Trauchi
yang pada saat itu sedang berada di Saigon, Vietnam. Jumlah dari anggota PPKI yang dibentuk oleh Jepang itu 21 orang. Nah, tanpa sepengetahuan Jepang, 6 orang ditambahkan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Ketua PPKI terpilih pada waktu itu adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Anggota PPKI ini terdiri dari berbagai suku bangsa pada saat itu. Jadi mereka bukan hanya dari suku Jawa saja, tapi mereka berasal dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Anggota PPKI ini awalnya 21 orang itu 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Nah, jadi susunan awal anggota PPKI itu adalah Soekarno sebagai ketua dan sebagai wakil ketua itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini dia. Ada 21 orang yang menjadi anggota PPKI yang dibentuk oleh Jepang, sedangkan 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI itu ditambah. Tugas dari PPKI ini, kalau kita lihat, yang pertama adalah mensahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang kedua adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta pada saat itu memimpin jalannya sidang dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar ini rancangan yang telah dibicarakan pada saat sidang BPUPK yang telah berlangsung sebelumnya. Dalam sidang ini menghasilkan naskah pembukaan dan naskah batang tubuh yang akhirnya dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1904. Sehari setelah Indonesia merdeka atau sehari setelah kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI telah dilakukan beberapa perubahan. Perubahan dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPK. Nah, 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, kata mukadimah yang ada dalam rancangan itu diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah kita kupaskan sebelumnya, anak-anak Ibu. Yang berikutnya adalah perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Ini dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Sedangkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Jadi dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat sidang PPKI. Sidang pertama PPKI itu melalui 2 tahap, yakni pertama pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Nah, yang kedua adalah pengesahan batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Ini bisa kalian lihat nanti di buku Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Selama proses persidangan PPKI berlangsung, itu diliputi suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, teliti, dan saling menghargai sesama anggota sidang. Setiap anggota sidang PPKI sangat menyadari bahwa mereka harus mendahulukan kepentingan negara, kepentingan bangsa ini, kepentingan umum, di atas kepentingan suku, kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Inilah yang harus kita teladani anak-anak ibu semuanya. Mereka tidak mau mengorbankan cita-cita mereka, cita-cita kemerdekaan yang sudah di depan mata gara-gara keegoan, kesukuan mereka masing-masing. Kita lihat juga di saat memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pada saat itu tergambar suasana permufakatan, suasana kekeluargaan, serta kesederhanaan di dalam anggota sidang. Mereka satu sama lain saling menguatkan dalam mengambil keputusan. Mereka sangat sadar bahwa apapun keputusan yang diambil saat itu sangatlah berguna bagi masa depan Indonesia pada masa yang akan datang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu semuanya. Setelah kita mempelajari satu persatu masalah sidang PPKI ini, suasana yang terjadi pada saat itu, apa-apa saja yang dibicarakan pada sidang-sidang tersebut, suasana ini ternyata hampir sama dengan suasana sidang BPUPK yang pertama maupun yang kedua. Dan ini juga akan dilanjutkan pada sidang-sidang PPKI berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada satu sikap yang sangat berguna bagi kalian semuanya, baik kalian sebagai anak sekolah maupun nantinya pada saat usia kalian sudah dewasa. Sikap yang Ibu maksudkan adalah sikap tanggung jawab yang besar terhadap tugas-tugas yang telah kalian emban, baik sebagai anak, sebagai kakak, sebagai teman, atau kalau di sekolah sebagai ketua OSIS, sebagai ketua kelas atau perangkat kelas, atau kalian sebagai teman-teman dari warga sekolah. Tanggung jawab yang diembankan kepada kalian untuk melaksanakan tugas-tugas ini, inilah yang terpenting. Kalian bisa memikul akibatnya. Karena inilah makna dari tanggung jawab. Kewajiban seseorang untuk menanggung, memikul, dan menanggung akibat dari tugas yang diamanahkan kepadanya. Mudah-mudahan kalian semua, penerus-penerus bangsa ini, bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sudah selesai hari ini kita belajar tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak hal yang kita dapat dari persidangan ini, dan ini merupakan hal sangat berharga bagi kita untuk melakukan juga sidang-sidang atau musyawarah-musyawarah yang menghasilkan mufakat yang dipenuhi rasa kekeluargaan sesama kita, sesama anggota musyawarah. Kita lihat aktivitas kalian semuanya setelah pembelajaran ini.
Ceritakan suatu peristiwa dalam keluargamu yang menggambarkan sikap tanggung jawabmu sebagai anak yang sudah remaja dan sudah duduk di bangku SMP. Ya kan? Bisa berupa tulisan, rekaman audio, atau berbentuk video dengan durasi sekitar 3 menit. Ibu akan lihat kalian semuanya apa saja kerja-kerja yang sudah kalian lakukan di rumah dan kalian harus bertanggung jawab dengan kerja yang sudah kalian pikul, yang sudah diberikan orang tua selama pembelajaran di rumah berlangsung. Baik anak ibu, demikian saja pembelajaran kita pada berikutnya. Kita baca hamdalah sama-sama, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan kita berdoa mudah-mudahan semua cepat berlalu dan kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.